Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7 kelas B dengan dosen pembimbing pembelajaran Dr. Odin Rosidin SPD MHum, dosen pembimbing TIK Bapak Erwin Salpariansi MPD, guru pamong Ibu Ade Latifa SPD, guru pendamping Ibu Siti Mulyawati MPD dengan Sekolah Tujuan SMA Negeri 1 Petir. Berikut video kompilasi tahap 5 magang mengajar. Yang ada di surat kabar mengenai yang ditulis oleh pemimpin redaksi mengenai suatu pokok masalah itu kita mengartikannya hanya sebagai editorial atau teks editorial. Biasanya teks editorial itu adanya di mana? Ya, biasanya kalau kita membahas mengenai editorial itu adanya di surat kabar. Saya membawa contoh surat kabar nasional. Oke, teks editorial biasanya kita temukan dalam suatu yang menyebutnya sebagai tajuk. Nah, ya, kita kalau ada yang mengatakan teks editorial, apakah sama dengan tajuk? Nah, teks editorial sama dengan tajuk rencana. Lalu adanya di mana? Yang menulis teks editorial atau tajuk rencana yaitu pemimpin redaksi. Tugas untuk mencari 5 topik berita yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Sudah? Sudah, Bapak-bapak? Yang kita ambil atau itu yang kalian tulis. Makanya di situ ditulis bagian pendahuluan atau bagian awal. Yang dicatat apa? Fakta-fakta kejadiannya. Apa saja? Fakta itu apa sih? Fakta itu apa sih? Hal atau keadaan? Iya. Iya, yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar aja terjadi. Kasus kan selalu ada terjadi. Fakta-faktanya sudah ditulis oleh media pribadi, tapi harus berdasarkan fakta-fakta kejadian. Seperti itu. Kalau kita berpikir dari kasus itu, kalau saya lihat itu tidak mungkin orang dapat menyebutkan juga cuma satu orang. Logikanya kita kasih satu orang yang memangnya juga akan pernah dan bahkan tadi itu tidak terjadi. Kasus itu jadi tidak ada yang berubah ketika ibu berikan tugas kelompok ini. Oke, tugasnya silakan kalian ibu kemarin kan sudah mencatat 5 topik 12 IPS 5 mereka sudah ya. Jadi yang sekarang kalau untuk saat ini silakan tulis berita-berita yang sedang dibincangkan, kemudian silakan kalian pilih satu berita yang akan kalian angkat. Oke, apa? Nah, makanya saya kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti kalau ada yang sama, kita akan ganti. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Anak baru nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dulu ya biar nggak terlalu lama. Sebelumnya gimana ya? Ya, pastinya kan enggak ya, karena sudah kamu lupa. Tapi ada satu yang sudah teman-teman. Kamunya ke aku atau ke samping gitu ya? Bukan, ini bukan kalimat saya. Kalimat apa? Iya, kata kunci itu kalimat umum. Jadi ini bukan kalimat umum ya teman-teman. Jadi kalimat yang bermakna lampau. Ini
Nah, kita bahasnya dulu karena saling berhubungan ya. Yang kelima. Jadi kalimat langsungnya di situ. Ya. Teman-teman ini cuma untuk belajar ya, ingatan. Jadi yang salah ingatan. Oke? Ya. Jadi pokoknya sesuatu hal atau kata dan kalimat yang berhubungan dengan masa lalu yang udah jarang ada di masa kini gitu. Ya, baik. Hubungan dengan jiwa, kecintaan, perasaan, menyayangi adalah kata saja. Mudahnya seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya yang kelima. Kira-kira yang kelima ada apa? Buku paketnya level 60. Buku paketnya level 60. Kalian sudah kerja kelompok kalau nggak salah dengan teman-teman. Ya, kerja kelompoknya. Keadaan, tokoh, tokohnya seperti apa, tempatnya seperti apa, itu yang disebut dengan kata sifat. Sudah pintar-pintar semua yuk. Sekarang kalau ini masuknya ke unsur kebahasaan, ternyata ada yang namanya bahasa kiasan. Tapi kalau menikah itu adalah namanya karena kan sampai orang menikah, betul? Jadi kita nggak bisa melewat menikah. Gaya Wardana. Gaya Wardana. Sama. Ya, ada lagi yang menambahkan? Kita belajar tadi pertama bergelar. Empat putri. Mbak, jadi melanggar. Tapi tadi kata temannya apa? Menganggap. Apakah menganggap ketika kata mau jadi dilakukan akan berdiri sendiri? Menangis. Apakah menangis masuk kategori kata kerja mata? Kemudian datang pas ada waktu gue serang ya yang datang, terus itu datang bersama dua perempuan. Nah, satu perempuan ini dijadikan istri oleh Raja Wijaya ini. Baik, ada tentang nomor. Sekarang pun bulan ibu nanti buka aja cuma satu lagu saja bisa saya kembali. Akan kembali. Jadi ingat oh ya waktu dia sama sudah ada. Saya harus itu berarti harus mulai dari sekarang bersama diri banyak membaca, menyatakan mental dan fisiknya, juga fisiknya yang buat. Nah, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir di sini yang sudah memberikan ilmunya. Dengan bel, mari kita salam dan sampai kalian menjadi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ya, sebelum belajar tentu saja ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Wah, sayang. Kalau menurut aku ada yang bisa jelasin apa itu masalah sejarah? Ya, belum setahun udah lupa. Jadi ya, jadi apa? Kita cek ombak dulu ya, boleh yang di belakang pakai masker hitam. Masalah sejarah itu apa ya? Kan sudah tuh pertemuan sebelumnya. Ya, topinya dilepas dulu. Biar gantengnya kelihatan gitu ya. Ayo kita ulang sama-sama, novel sejarah itu apa sih? Boleh kalau lihat buku, nggak harus. Siapa namanya? Tepuk tangan dulu buat temennya. Nah, novel sejarah itu ternyata cerita-cerita yang diangkat dari kisah masa lalu. Apakah kisah yang diangkat adalah kisah nyata atau kisah yang dibuat-buat? Lebih rekayasa, lebih banyaknya. Jadi teman-teman, cerita sejarah atau novel sejarah
Namun berbedanya ketika diangkat menjadi novel dikembangkan kembali. Jadi intinya itu kan dari novel, dari cerita asli. Misalnya nih di buku kan ada Kemelut di Majapahit, ya itu kan kita belum tentu apakah benar ceritanya, tapi yang jelas di Majapahit pernah terjadi kisah itu, tapi di dalamnya belum tentu benar-benar terjadi seperti itu. Garis besarkan ada 3, tapi juga dirincikan ada 5. Berarti untuk pengertian dan juga struktur dari cerita sejarah, teman-teman di sini udah paham ya? Udah paham. Kita langsung masuk ke unsur. Unsur apa nih? Unsur bahasa. Udah belajar unsur bahasa sebelumnya? Ya. Sebelumnya tadi katanya kaidah kebahasan sudah dibahas, betul? Ada berapa kaidah kebahasan? 7. Boleh sebutin yang pertama ada apa? Yang berisi tentang sesuatu hal yang sudah dilewati atau sudah Naik, ada lagi? Ada ya, dua nih. Sebelum panggung nih. Makna lapau itu kalimat yang menandakan sudah terjadinya kisah tersebut. Misalnya pada suatu kalimat bisa ditandai kemarin. Misalnya nih, nama kamu siapa? Nancy. Nah, Nancy. Kemarin Nancy pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor. Nah, terdapat kata kemarin menandakan kalimat lampau atau sesuatu hal yang sudah terjadi. Kenapa bisa disebut kayak gitu? Jadi kemarin bukan sekarang, bukan yang sedang dilakukan. Teman-teman, ya teman-teman, ternyata setelah kalimat bermakna lapau terdapat juga konjungsi tes menendang. Tadi ada yang bilang menikahi. Iya, mengawini, menikahi. Memukul. Mentang-mentang ya lulus mau ada yang nikah. Pokoknya udah. Kapan sih pulang? Kapan pulang, Kak? Lama banget ngomong terus dari tadi gitu ya. Bener banget ya teman-teman, membedakannya. Pokoknya kata kerja mental itu yang berhubungan dengan perasaan. Rasa mencintai sesuatu hal yang tidak bisa dilihat dan fana. Menjijikan juga. Kata sifat. Contohnya apa nih kata-kata? Setia. Oh, jadi udah gak ditinggalin ya, Kak? Udah setia gitu. Setia. Selain setia apa lagi? Dari tadi punya dendam apa sih, Nen? Ini yang pojok itu ada dendam sama Dedi. Oh, Dedi. Pendendam ya. Ya, titipan teks nomor 1 ya, kita lihat aku menang. Setelah ada 3 yang berhasil